إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, prinsip yang penting dalam kita beragama itu banyak sekali yang harus kita ketahui, kita pelajari, kita yakini, kita amalkan. Di antara prinsip agama Islam yang wajib kita yakini yaitu bahwa agama Islam ini satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi si Allah agama Islam. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah yang sama, surah Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk orang yang merugi. Penjelasan tentang ini harus sering diulang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa orang Yahudi, orang Nasrani tidak pernah berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Jadi kita harus yakin dulu bahwa agama yang benar agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Nabi SAW sudah menyebutkan dalam hadis ini bahwa siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, yang mendengar diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Ini harus kita ingat seumur hidup kita. Orang Yahudi, orang Nasrani enggak pernah berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 109, "Wadda kathiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Kebanyakan ahlul kitab itu tidak pernah berhenti berusaha memurtadkan umat Islam agar kalian ini menjadi orang kafir. Jadi mereka terus menerus enggak pernah berhenti. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah juga di ayat 120, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak akan redha sampai engkau Muhammad mengikuti agama mereka. Gak pernah berhenti.
Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 217, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka tidak pernah berhenti. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Ini harus kita ingat. Jadi yang pertama yang harus kita ingat bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi Allah. Yang kedua, bahwa selain dari Islam nggak akan diterima oleh Allah. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, bahwasanya orang Yahudi atau Nasrani tidak pernah berhenti untuk memurtadkan umat Islam, nggak pernah berhenti. Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam Al-Quran, terus menerus. Bahkan Allah pakai dengan kalimat yuqatil, terus memerangi kalian. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak pernah berhenti, terus menerus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Itu harus kita ingat itu. Jadi orang Yahudi, Nasrani berusaha. Makanya para ulama mengatakan bahwa usaha orang-orang kafir untuk memurtadkan umat Islam tidak akan berhenti sampai kapanpun juga. Ima dia langsung turjun untuk memurtadkan umat Islam, apakah itu pendetanya atau rahibnya atau yang lain, atau dia menggunakan orang-orang Islam, artinya orang-orang munafik. Sebab orang munafik juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka orang-orang munafik ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama kalian dengan mereka. Artinya usahanya luar biasa gencarnya. Makanya seorang ahli hadis dari Madinah Nabawiyah, Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah, mengatakan bahwa fitnah yang ada di zaman kita sekarang ini, di abad 20 ini, bukan seperti fitnahnya di zaman Imam Ahmad, seperti khalqul Quran atau yang lainnya. Tapi fitnah yang ada pada zaman kita ini, mereka berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Dan ini nggak akan berhenti, terus menerus dengan berbagai cara mencampur adukkan agama Islam dengan agama yang lain. Dan Allah sudah ingatkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 42, Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan sehingga kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Dijelaskan oleh sahabat, tabi'in dan yang lainnya, para mufassirin, yang dimaksud jangan mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, jangan mencampurkan agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani, jangan dicampurkan. Beda. Agama Islam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak berubah dan tidak akan berubah. Tetap demikian Islam ini. Sedangkan agama Yahudi dan Nasrani, betul Allah firmankan kepada nabinya, Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi sudah dirubah oleh para pendeta mereka. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran perubahan itu. Mereka sudah rubah. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak boleh lagi orang berpegang kepada agama Yahudi atau Nasrani. Mereka semuanya wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena itu yang keempat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendakwakan mereka. Mendakwakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Untuk apa? Untuk menuju satu kalimat yang sama, yaitu agama Islam. Karena semua nabi, semua rasul agamanya Islam, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius, untuk bisa lihat di Sahih Bukhari di bab Badul Wahyi, di awal-awal, di hadis yang ke-7 di Sahih Bukhari, Nabi SAW menulis surat kepada Heraklius, Azimur Rum. Disuruh apa? Aslim taslam. Masuklah ke dalam agama Islam, kamu akan selamat. Allah akan berikan kepada kalian 2 ganjaran. Tapi kalau kalian tidak, maka kalian menanggung dosanya itsmal arisiyin.
Semua orang yang di bawahnya dia akan nanggung dosanya. Rakyatnya dia akan tanggung dosanya. Karena sebab pemimpinnya tidak masuk Islam, rakyatnya nggak masuk Islam. Kemudian Nabi membawakan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 64, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Kalimat yang sama yang seluruh nabi, seluruh rasul mendakwakan bagaimana umat ini beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, yang semua nabi, semua rasul mendakwakan juga, wala nusyrika bihi syai'a. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh. Islam agama tauhid, enggak boleh ada kesyirikan. Enggak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Enggak boleh menjadikan manusia ini sebagai Tuhan selain Allah. Enggak boleh orang ruku dan sujud kepada manusia. Tidak boleh. Karena hak ruku dan sujud hanya kepada Allah. Karena mereka, para pendeta itu, rakyatnya sujud kepada mereka. Enggak boleh. Dan ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, termasuk tagut, orang yang mendakwakan dirinya dan mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, ini tagut. Yang pertama, man ubida wa huwa radin, orang yang disembah dia redha. Yang kedua, wa man da'an nasa ila ibadati, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ini tagut. Enggak boleh. Kita semua manusia, semuanya sama. Makanya disebutkan dalam surat itu, min Muhammad Abdillah wa Rasulih, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan. Kemudian lanjutkan, fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kalau seandainya kalian berpaling, saksikan bahwa kami orang Islam. Dan juga kalau antum lihat lagi dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa alaihissalam yang diklaim sebagai Tuhan oleh orang-orang Nasrani, ini semua kebohongan. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran di akhir-akhir surah Al-Ma'idah, tidak pernah. Kemudian juga di surah Al-Imran, Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabb kami dan Rabb kalian, beribadah hanya kepada Allah, ini jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu yaitu mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Jadi Allah SWT dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwa agama Yahudi adalah batil, agama Nasrani adalah batil. Dan Allah mengatakan orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, dia kafir. Yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan, Allah mengatakan kafir. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah di ayat 72, ayat 73. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir orang mengatakan Allah itulah Isa. Tuhan itu Isa, Allah mengatakan kafir. Dan kalau dia sudah kafir, ya tempatnya di neraka. Begitu juga Allah mengatakan di ayat 73-nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu tiga, Trinitas. Ini Allah sudah katakan kafir di dalam surah Al-Maidah. Artinya ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW sejak itu sampai hari kiamat, bahwa agama mereka enggak boleh diterima.
Dan Allah mengatakan kafir. Sedangkan kafir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bagi ahli kitab tempatnya neraka. Bahkan Allah mengatakan bahwa mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, tempat tinggal mereka kata Allah di dalam neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini firman Allah yang wajib kita imani, kita wajib yakini. Jadi kita nggak boleh untuk mengatakan bahwa agama, semua agama sama, nggak boleh. Ini batil, ini kufur. Semua agama baik, ini nggak boleh. Ini kufur, nggak boleh. Allah yang mengatakan satu agama yang hak dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan. Dan selain Islam nggak akan diterima oleh Allah, tidak akan diterima. Ini wajib kita yakini. Makanya kita harus berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan, berlepas diri dari semua agama. Adapun untuk muamalah dengan mereka dibenarkan dalam syariat. Muamalah jual beli dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, dan juga mendakwakan mereka masuk Islam, diajarkan. Berbuat baik pada tetangga, diajarkan Islam. Tapi kita nggak boleh mengucapkan selamat pada hari raya mereka, tidak boleh. Itu harus kita ingat itu. Haram hukumnya. Karena kalau kita ucapkan selamat Natal atau selamat yang lainnya kepada mereka, berarti kita membenarkan tentang lahirnya anak Tuhan. Dan ini kekufuran. Kekufuran. Tidak boleh dalam Islam. Dan disebutkan oleh para ulama dengan banyak dalilnya. Tapi nggak cukup untuk disampaikan dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Tapi kita punya prinsip, nggak boleh mengucapkan selamat kepada agama-agama yang lain dalam acara ibadah mereka, tidak boleh. Ini bentuknya kesyirikan, bentuknya kekufuran, dan membawa manusia ke neraka. Dan yang terakhir, yang harus kita ingat, bahwasanya kalau orang sudah tahu tentang indahnya agama Islam, baiknya agama Islam, kemudian ada yang murtad, yang seperti ini tetap ada setiap zaman. Jangankan zaman kita, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, masih di zamannya sebaik-baik generasi, ada orang-orang murtad, tapi diperangi oleh Abu Bakar. Karena menurut nas, dalil yang sahih dari riwayat Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya, kamu bunuh. Abu Bakar sebagai ulil amri, sebagai pemerintah, membunuh orang-orang yang murtad dari agamanya. Ini untuk di dunia. Untuk di akhirat, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Seluruh amal yang mereka lakukan dari perbuatan baik hapus semuanya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217, "Wa may yartad minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Allah menyebutkan barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, kemudian mati. Dia murtad dari agama Islam, mati. Maka habitat a'maluhum. Seluruh amalnya, kebaikannya hapus. Kemudian wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka inilah orang-orang yang menjadi penghuni neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Untuk dunia dia dibunuh, untuk akhirat dihapuskan seluruh amalnya, kemudian kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi satu, kalau orang ingin masuk surga, mau selamat dunia akhirat, yaitu berpegang teguh pada agama Islam. Berpegang teguh pada Islam, berpegang kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Pegang. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim." Peganglah erat-erat dengan apa yang diwahyukan kepada kamu, sungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Pegang Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Pelajari, belajar. Yang baru masuk Islam, belajar sampai paham tentang agama ini, kemudian amalkan dan yakin Islam satu agama yang hak. Islam yang membawa manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat. Islam yang menyelesaikan semua problem yang ada di muka bumi ini. Hanya Islam yang bisa. Yang lain nggak akan bisa. Islam. Karena Allah sebutkan demikian dan Nabi juga menyebutkan demikian. Nabi SAW menyebutkan demikian. Dan Islam ini nggak bisa dikalahkan dengan yang lain. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Agama Islam itu tinggi, nggak ada yang bisa meninggikan agama ini.
Makanya diutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada umat dengan ilmu dan amal agar agama ini di atas seluruh agama. Sebagian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa agama yang hak. Wallazi bil huda, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk ditampakkan agama Islam di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin tidak suka. Dijelaskan oleh para mufassirin, maksudnya Nabi Muhammad membawa SAW membawa ilmu dan amal soleh. Ilmu dan amal soleh agar umat ini belajar, memahami, mengamalkan, sehingga apa? Sehingga umat ini tinggi dan tidak dikalahkan oleh agama yang lain. Agar Allah tunjukkan agama ini, tampakkan di atas seluruh agama meskipun orang musyrikin tidak suka dengan agama ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah keyakinan kita untuk kita berpegang teguh pada agama ini, mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkan, sehingga tujuan hidup kita jelas bahwa kita untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kita berbuat syirik, dan tujuan hidup kita jelas bahwa kita tujuannya agar kita masuk ke dalam surga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.